Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Nikmal Anas, SAGMA, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Pancasila, dan tak lupa pula kepada hadirin yang menonton yang insya Allah selalu berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang sehingga kita dapat rasakan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita harapkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syairul Akromi, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir kelas C3. Pernahkah kalian melihat atau mendengar berita yang sangat mengejutkan di media sosial? Ternyata setelah dicek itu tidak benar atau palsu. Atau kalian pernahkah melihat komentar yang penuh dengan kebencian dan provokasi? Di era digital ini, memang berita hoax dan ujaran kebencian itu menyebar dengan sangat cepat, dan hal ini dapat merusak kehidupan sosial, bahkan melanggar hukum. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian hoax dan ujaran kebencian, dampaknya apa, keterkaitannya dengan Pancasila dan undang-undang di Indonesia, dan serta solusi untuk mengatasinya. Pertama, pengertian hoax dan ujaran kebencian. Hoax adalah berita atau informasi yang tidak benar, tetapi diselimuti seolah-olah berita itu benar dan disebarluaskan dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain atau kepentingan pribadi. Dan ujaran kebencian ialah perkataan atau tulisan yang menyerang individu atau sebuah kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu, seringkali bertujuan untuk memprovokasi permusuhan. Berita hoax dan ujaran kebencian menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain yang pertama, memecah belah persatuan bangsa. Nah, karena berita hoax dan ujaran kebencian ini sering digunakan untuk menfitnah atau provokasi antar kelompok, maka dapat berdampak memecah belah persatuan bangsa. Yang kedua ialah dapat menimbulkan konflik, yaitu baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kan di zaman sekarang ini kita sering berinteraksi atau berkomunikasi di dunia maya, yaitu di media sosial, daripada di dunia nyata. Hal ini apabila kita mempunyai berita hoax atau ujaran kebencian, apa kita share, nah itu bisa meluas, satu dunia bisa melihatnya. Nah, dengan itu berita hoax dan ujaran kebencian ini dapat menimbulkan konflik antar sesama kita. Yang ketiga ialah dapat merusak reputasi seseorang atau instansi akibat dari informasi palsu tersebut, di mana apabila seseorang atau instansi tersebut mempunyai reputasi yang sangat baik dan ramah dan lain sebagainya, apabila terkena berita hoax itu bisa menjadi reputasinya itu sangat turun atau rusak. Dari dampak negatif yang saya sebutkan tadi, masih banyak dampak negatif yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin dampak negatif yang saya sebutkan tadi insya Allah dapat mewakili dampak negatif yang lainnya. Meskipun hoaks dan ujaran kebencian
kebencian menjadi asumsi kita setiap hari, bahkan setiap hari. Namun hoax dan ujaran kebencian ini ternyata ada terkaitannya loh sama Indonesia, yaitu Pancasila dan undang-undang. Dalam Pancasila disebutkan dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini terdapat nilai gotong royong, solidaritas antar warga negara, dan toleransi. Hoax dan ujaran kebencian ini tentu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut, yakni dapat membuat permusuhan dan perpecahan. Tidak hanya dalam sila Pancasila saja, dalam undang-undang juga disebutkan Undang-Undang IT atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pasal 28 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat kedua berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Pelanggaran terhadap ini dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu hingga 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 dan 2 UU ITE. Nah, dari penjelasan di atas bahwa kita tidak bisa menganggap remeh penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian tersebut. Bahkan kita bisa masuk penjara gara-gara menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. Kita menuju ke pembahasan yang terakhir, yakni solusi mengatasi hoaks dan ujaran kebencian ini. Saya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama yakni meningkatkan literasi kita. Jadi ketika kita menerima informasi, kita jangan terima mentah-mentah saja. Kita harus gali faktanya, mencari sumbernya dari mana. Terus yang terpenting jangan dilihat dari satu sudut pandang itu. Yang kedua, kita harus bijaksana dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpancing emosi ketika ada informasi yang belum jelas kebenarannya. Terus hindari komentar-komentar yang berbau dengan kebencian dan menimbulkan konflik itu. Hindari. Jadi teman-teman, kita semua punya peran dalam menjaga media sosial tetap sehat dan positif. Jangan mudah percaya berita hoaks, jangan mudah ikut menyebarkan kebencian. Mari gunakan media sosial dengan bijak. Kita menyebarkan kebaikan, bukan malah perpecahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau di pandangan kalian semua ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, undur maqalah wala tandur maqalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.